Hai everyone, nama saya Panggila Raja Ilham, NIM 119220165, Logik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera. Di video ini, saya akan mempresentasikan tentang program Dev C++ yang telah saya buat. Hope you enjoy this. Jadi, program saya pertama adalah pencacahan dan peluang, di mana tugasnya mencari frekuensi harapan dan peluang. Peluang adalah suatu kemungkinan yang akan terjadi dari suatu kejadian, sementara frekuensi harapan adalah peluang apabila suatu kejadian dilakukan berulang kali. Alasan saya memilih materi kuliah ini adalah karena dalam alasan saya memilih materi perkuliahan ini adalah mudahnya pengoperasian matematikanya. Hanya ada pembagian dan perkalian, tidak ada integral, tidak ada turunan, ataupun yang lainnya. Dan bilangan yang digunakan dalam peluang dan frekuensi harapan tidak pernah bernilai negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program blok. Pertama ada elemen, yaitu awal dimulainya program utama atau fungsi utama. Lalu ada blok array dari blok 8 sampai 14 yang menyimpan informasi. Lalu ada blok 17, isinya do while, ulang do while, tapi while-nya ada di bawah. Saya menyikakan nama saya, nama program, dan NIM saya hanya sebagai pembuka. Lalu ada pilihan 1, 2, 3. Pengguna diminta untuk menentukan pilihannya. Selanjutnya, pilihan dari pengguna akan diubah menjadi informasi. Setelah itu, program memproses informasi. Apabila pengguna memasukkan angka 1, maka secara otomatis program akan membuka perhitungan frekuensi harapan. Anda diminta untuk memasukkan peluang dan jumlah percobaan. Setelah itu, data yang telah Anda masukkan diubah menjadi informasi, dan program memiliki tugas sesuai dengan tugasnya ini. Setelah itu akan keluar output berupa hasilnya atau jawabannya. Namun ketika pengguna memasukkan angka 2, secara otomatis program akan membuka perhitungan peluang dengan rumus dan menjelaskan juga saya beritahu sini. Selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan nilai A dan S, yang mana data tersebut akan diubah menjadi informasi. Sekali lagi, program memiliki tugas, yaitu tugas menghitung peluang. Setelah itu akan muncul keluaran berupa peluang dan hasilnya yang telah Anda masukkan tadi. Selanjutnya ada while. While ini melanjutkan peluang while tadi, dimana Anda tidak akan berhenti kecuali Anda mengklik angka 3 atau meng-close tab jendela run. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari pencacahan dan peluang. Di sini ada main, lalu ada pembuka, lalu ada pilihan 1, 2, dan 3. Pengguna diminta untuk memasukkan pilihannya. Pilihan tersebut dari data diubah menjadi informasi, yaitu n. Lalu di sini ada pengulangan while, di mana n kurang dari sama dengan 2. Jika pengguna memasukkan bilangan antara 1 atau 2, maka bilangan tersebut benar dan akan diproses kembali. Jika bilangan itu sama dengan 1, otomatis program akan mengeluarkan mode perhitungan frekuensi harapan, di mana pengguna diminta untuk memberikan data berupa peluang dan jumlah percobaan. Setelah itu, data yang dimasukkan akan diubah menjadi informasi, dan program memiliki tugas, yaitu seperti ini. Setelah itu akan muncul output atau keluaran berupa frekuensi harapan beserta hasilnya. Jika tadi pengguna tidak memilih 1 dan memilih 2, maka secara otomatis program akan membuka mode perhitungan peluang, di mana seperti tadi program meminta Anda untuk memasukkan jumlah banyaknya kejadian dan total semua seluruh kejadian. Lalu data tersebut diubah menjadi informasi, dan sekali lagi program memiliki tugas seperti ini. Lalu akan keluar sebagai output dengan hasilnya. Setelah itu, jika sudah, maka program akan kembali seperti awal lagi. Namun bedanya kali ini, pilihan yang Anda masukkan diubah menjadi M, informasi M, karena flowchart menginginkan data yang unik dan berbeda setiap variabelnya. Lalu sini ada if else, jika M kurang dari sama dengan 2, maka penyataan betul dan akan kembali ke while. Sementara jika salah, akan breakpoint atau selesai. Lalu program saya yang kedua, yaitu energi dalam suatu benda.
Program ini berfungsi untuk mencari energi potensial, energi mekanik, dan energi kinetik yang bekerja dalam suatu benda. Energi potensial dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan letak benda. Sementara, energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Sementara, energi mekanik dipengaruhi oleh massa, gravitasi, ketinggian benda, dan kecepatan benda. Alasan saya memilih materi perkuliahan ini adalah mudahnya pengoperasian matematika, hanya ada perkalian, pembagian, dan penjumlahan, dan juga seluruh variabel yang ada di dalam materi perkuliahan ini adalah bernilai positif, tidak ada yang negatif. Saya akan menjelaskan tentang program yang kedua. Seperti tadi, INMN adalah berfungsi untuk memulai fungsi utama program. Lalu ada blok array dari blok 8 sampai dengan blok 15. Setelah itu ada pengulangan while, di sini bakal ada do while nanti. Dan saya menyertakan nama saya, nama program, dan NIM saya hanya sebagai pembuka. Di sini ada pilihan 1, 2, 3, dan 4. Pengguna diminta untuk memutuskan pilihan. Gak apapun pilihannya, program akan menyimpan data tersebut sebagai informasi, kemudian diproses. Jika pengguna memilih angka 1, maka dengan otomatis program akan membuka penghitungan energi potensial, di mana pengguna diminta untuk memasukkan nilai massa, gravitasi, dan ketinggian. Lalu program memiliki tugas ini, yaitu mencari energi potensialnya, lalu akan keluar sebagai energi potensial. Jika pengguna memilih angka 2, maka yang keluar adalah perhitungan energi kinetik, dan pengguna diminta untuk memasukkan besar massa dan kecepatannya. Sekali lagi, program memiliki tugas ini, yaitu seperti ini ya. Setelah itu akan keluar energi kinetiknya, jumlah perhitungannya sesuai dengan apa yang telah Anda masukkan tadi. Jika program memilih angka 3, maka yang keluar adalah perhitungan energi mekanik, di mana pengguna harus memasukkan massa, gravitasi, ketinggian, dan kecepatan benda. Maka nanti program akan menjalankan tugasnya, yaitu seperti ini. Setelah itu akan ada hasil output atau keluarannya berupa energi mekanik sesuai dengan data yang Anda telah masukkan. Setelah itu ada while, terusan dari do yang tadi, dimana program tidak akan berhenti sebelum Anda mengklik angka 4 atau mengklik close dalam jendela kan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari energi dalam suatu benda. Di sini ada main yang memulai suatu program. Lalu sini ada pilihan 1, 2, 3, atau 4, di mana pengguna diminta untuk memasukkan angka sesuai dengan aturannya. Lalu angka yang dimasukkan oleh pengguna diubah menjadi informasi N oleh program, lalu diproses dengan do while N kurang dari sama dengan 3. Jika benar, maka program akan terus berlanjut. Jika N sama dengan 1, maka program akan otomatis membuka perhitungan energi potensial. Anda diminta untuk memasukkan massa, gravitasi, dan ketinggian benda. Semua data yang Anda masukkan diubah menjadi informasi, dan program memiliki tugas, yaitu seperti ini. Lalu Anda akan mendapatkan keluarannya seperti ini. Setelah itu, jika angka yang Anda masukkan bukan 1 tapi 2, maka program akan membuka perhitungan energi kinetik. Anda diminta untuk memasukkan massa dan kecepatan benda. Seluruh data yang Anda masukkan akan diubah menjadi informasi, dan program sekali lagi memiliki tugas seperti ini, dan Anda akan menerima hasilnya berupa hasil perhitungannya. Jika N yang tadi Anda masukkan bukan 1 atau 2 melainkan 3, maka program akan secara otomatis membuka perhitungan energi mekanik. Anda diminta untuk memasukkan besarnya massa, gravitasi, ketinggian, dan kecepatan benda. Seluruh data yang Anda masukkan akan diubah menjadi informasi oleh program. Dan selanjutnya program memiliki tugas seperti ini, dan Anda akan menerima output berupa hasil akhir dari perhitungannya. Setelah itu program berjalan dan kembali seperti awal lagi. Namun di sini yang membedakan adalah data yang Anda masukkan akan diubah menjadi informasi M, di mana M akan diproses dengan if. Jika M bilangan angka 1, 2, atau 3 benar,
Maka program akan mengulang lagi dari awal, kembali ke dual. Sedangkan jika M3 sama dengan 123, maka informasi dinyatakan salah, maka program akan berhenti. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.